Nah, teman-teman, sering saya mengatakan bahwa kondisi hari ini itu jauh berbeda dengan kondisi sebelumnya. 90 derajat berbeda. Kondisi di mana belum adanya polemik nasab. Dan ketika adanya polemik nasab, kita dicerahkan dengan sebuah tesis karya seorang Kiai Haji Ahmaduddin Usman Al-Bantani. Lalu kemudian, ya, masyarakat itu dari berbagai macam elemen ikut bersuara, menyampaikan ketidaksukaannya terhadap sifat watak karakter yang dipertontonkan oleh Habib-Habib dan Ba'alwi di media sosial. Terlebih atas klaimnya kemudian pembelokan sejarah, pemalsuan kubur, ajaran-ajaran yang khurafat, dan lain-lain sebagainya. Nah, di video kali ini saya akan tampilkan di mana ada seorang sarjana ekonomi ikut bersuara. Beliau mempertanyakan, ini bangsa Indonesia sejak kapan yang menjadi bangsa yang tidak beradab? Sedangkan dulu bangsa kita ini terkenal sebagai bangsa yang sopan santun, bangsa yang ramah. Nah, kemudian dalam hal ini beliau mempertanyakan kenapa pemerintah dalam hal ini terkesan membiarkan kepada para munafik bergamis, penjahat berkedok agama. Di sisi lain beliau mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang dengan lantang, gagah dan berani berbicara soal jati diri bangsa yang sesungguhnya. Dan menurut beliau, satu-satunya tokoh yang hari ini lantang, gagah berani menyuarakan tentang jati diri itu ya Kang Deddy Mulyadi. Kita simak teman-teman. Kalau saya pikir-pikir sejak kapan ya bangsa ini berubah? Jadi beringas, anak-anak muda kurang ajar, ya, melihat kebodohan di sikap para pendemo yang mengaku mahasiswa dan alim ulama yang mengkhotbahkan khotbah-khotbah provokatif dan menyumpahi para pemimpinnya. Sejak kapan? Sejak kapan bangsa ini berubah dari bangsa yang santun, penuh adat ketimuran, ya? Saya pikir-pikir, ya sejak orang-orang yang mengaku beragama dan berbaju gamis bersorban putih dengan seenaknya mengatakan goblok, tolol, dengan mulut yang sama yang mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, takbir, tapi dengan mulut yang sama menyumpahi pemimpinnya dan mengatakan bodoh, tolol. Entah dari mana kelompok ini. Dulu tidak ada. Saya mengingat ketika era Soeharto, orang-orang yang model begini nggak berani muncul. Yang ada ditangkap dan ditemukan di pinggir jalan tol di dalam karung berupa mayat-mayat. Entah bagaimana orang-orang ini tiba-tiba eksis di bangsa ini. Saya juga tidak tahu kenapa orang yang sepertinya makin terlihat beragama, kenapa makin berkelakuan tidak sopan dan tidak menghasilkan apa-apa kecuali menghasilkan para munafik yang makin banyak jumlahnya. Kejadian kekerasan di mana-mana, ya, perbuatan korupsi di mana-mana, bertolak belakang dengan keadaan jumlah rumah ibadah yang paling besar di dunia ini, jumlahnya ada di Indonesia. Apa yang terjadi di bangsa ini? Kenapa dibiarkan
Kenapa kalian berdiam diri? Kenapa orang baik berdiam diri? Kenapa aparat tidak bertindak? Apakah di instansi-instansi pemerintahan dan di aparat sudah dimasuki oleh orang-orang munafik semacam ini? Apa yang terjadi di bangsa ini? Dan apa yang harus dilakukan agar bangsa ini berubah, maju, penuh budaya bangsa Indonesia? Saya sangat setuju dengan KDM itu, Gubernur Jawa Barat itu, Kang Deddy Mulyadi, yang dengan tegas mengatakan budaya bangsa ini lebih besar dari budaya orang lain. Kenapa kita harus dirusak? Saya salut dengan Kang Deddy yang berani mengatakan, hanya satu-satunya di bangsa ini pemimpin yang berani mengatakan seperti Kang Deddy Mulyadi. Yang lain tutup mulut, takut, nggak punya nyali. Saya nggak heran kalau Pak Prabowo, presiden kita, angkat topi kepada Kang Deddy. Dengan segala kekurangan dan kelemahannya, Kang Deddy adalah calon pemimpin bangsa ini. Saya akui. Kita butuh orang yang tegas mengatakan, kami tidak butuh kalian. Kembali sana. Ke negeri di mana onta-onta dan pasir. Ngapain Anda di sini? Saya berharap Bapak Prabowo bisa melakukan tindakan tegas. Undang-undang tegas. Tangkap, adili, berikan contoh. Tidak bisa didiamkan. Apakah bangsa ini harus pecah belah dengan isu-isu yang sudah usang, kesukuan, agama, sudah kuno, sudah usang. Lihat di sana negara Cina, negara Tiongkok yang tidak berbicara tentang agama, tetapi membangun, bekerja, bangsanya makin makmur, negerinya makin berhasil. Sementara kita, ya baru membangun satu proyek IKN aja, dan infrastruktur saja sudah terseok-seok. Saudara lihat di Cina, 1 juta kilometer dibangun dari ujung ke ujung. Ya, tanpa berbicara tentang agama. Ya, semoga Bapak Prabowo di dalam pemerintahan ini mengambil sikap tegas. Ya, waktunya Indonesia bangkit. Demo-demo yang menurut saya tidak relevan. Kalau Anda mau protes tentang kebijakan-kebijakan pemerintah, tentang efisiensi pengurangan dana APBN kepada kementerian-kementerian, ya harusnya di kementerian itu juga sudah berdialog dan muncul berbicara. Masa mahasiswa yang harus bicara baru Prabowo dengar? Bukankah ada kementerian? Apa yang terjadi? Saya berharap kabinet Pak Prabowo jangan bermanuver politik praktis. Ikut apa kata komandan, laksanakan perintah. Efisiensi harus dilaksanakan. Ya, karena bangsa ini ingin maju, ingin sukses. Dan itu dimulai dari bagaimana mengatur keuangan, keamanan. Semoga Pak Prabowo makin sukses, sehat walafiat, dan saya berdoa agar bisa 2 periode 10 tahun. Wah, Bapak ini pinter ngejilat. No, saya tidak butuh
Saya tidak butuh penghargaan. Saya adalah representasi silent majority yang sudah muak dengan kalian. Yang berbaju agama, yang bergamis, yang mengaku profesor, mengatakan yang tidak masuk akal. Pak Prabowo mengatakan, barang siapa yang tidak mengakui prestasi Bapak Jokowi, orang itu tidak punya akal, sehat, dan hati nurani. Seperti kalian. Sesuatu yang disampaikan dengan hati nurani, yaitu juga akan menghujam ke hati. Ya, iya, inilah sebenarnya suara dari silent majority. Makanya bicara polemik nasab ini berkaitan juga dengan politik, kebangsaan, dan bagaimana kemudian kita menggunakan akal sehat kita untuk sama-sama membangun bangsa ini, negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kan seperti itu. Dan nyatanya ya pemerintahan kita kan seringkali dirongrong oleh orang-orang berjubah putih yang mengaku sebagai cucu Nabi tapi tanpa bukti, yang setiap kali berkhutbah selalu memprovokasi. Dan ini yang terjadi, dan kita itu sudah muak dengan semua itu. Kita berharap pada tindakan tegas. Dan apa yang beliau sampaikan tadi, beliau adalah seorang sarjana ekonomi, itu sangat relate sekali. Sangat relate sekali. Maka oleh karena itu, terus kawal ulama Nusantara, jaga persatuan NKRI, harga mati.